kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa kita kembali. Sekarang kita akan bersama memuji Tuhan. Mari semuanya berdiri dan kita mulai ibadah kita. Kita menyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Apakah Dedi pernah merasa kecewa? Atau pernah merasa susah? Jika dalam situasi tersebut, apakah Tuhan tidak mengasihi kita lagi? Tentu tidak. Sebab tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Dia tetap mengasihi dan menyayangi kita dalam keadaan apapun. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami semua sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau selalu mengasihi kami, sebab tidak ada apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Amin. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 22 ayatnya yang ke-31. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dipimpin oleh teman kita, Adit. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga hari ini kami bisa beribadah memuji-Mu. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu.
Berkatilah kami agar kami bisa mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang di sana, ayo kita kumpul di sini. Orang yang kita cari ada di sini loh. Yang di sana juga, ayo kita kumpul. Di sini ada orang yang kita cari. Mereka yang berkumpul di situ adalah orang-orang yang miskin. Orang-orang yang berduka cita. Mereka semua adalah orang-orang yang susah hatinya. Yesus melihat bahwa banyak orang yang sudah berkumpul. Lalu Tuhan Yesus mulai cerita. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah yang murah hatinya. Karena mereka beroleh kemurahan. Berbahagialah yang suci hatinya. Karena mereka melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang percaya dan ikut Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus juga mau agar kamu menjadi orang yang tetap percaya dan tetap ikut Tuhan Yesus selama-lamanya dalam keadaan apapun. Saat kamu susah, saat kamu sedih, saat kamu diolok-olok, dan saat kamu dibenci, kamu tetap ikut Tuhan Yesus. Ataupun saat kamu sedang bersuka cita, kamu tetap harus ikut Tuhan Yesus. Atau mungkin saat kamu sedang berdamai dengan teman, kamu tetap ikut Tuhan Yesus. Karena ikut Tuhan Yesus adalah pasti berbahagia dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Demikianlah firman Tuhan untuk kita, adik-adik yang dikasihi. Ada tema kita hari ini adalah Aku berbahagia. Cerita kita terambil dari kitab suci, kitab Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12. Dan bacaan kita terambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 2. Kita baca bersama-sama ya. Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 2. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah pada kami yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Ada nas persembahan kita dari Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Aku bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sebelum memberi persembahan kita, iringi lagu Berlimpah Sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kami bersyukur ya Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami telah mengumpulkan persembahan. Tuhan, kiranya persembahan ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati para hamba-Mu yang mengeluh, agar boleh dimanfaatkan untuk kemuliaan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami yang akan mulai sekolah. Tuhan, di dalam keadaan pandemi, kiranya semangat mereka tidak surut. Roh Kudus-Mu menolong menyertai, agar mereka tetap bersukacita meskipun mereka hanya sekolah melalui online dan belajar. Berkati mereka agar mereka boleh memahami, mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru mereka. Berkati guru-guru mereka. Berkati juga orang tua yang Roh Kudus-Mu menolong sehingga proses belajar mereka berjalan seturut. Kami berdoa masa pandemi. Kami hanya berharap dan memohon kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang kuat di dalam beradaptasi dalam melawan COVID-19. Roh Kudus-Mu menolong menguatkan anak-anak kami yang sekolah dan seluruh para orang tua dan siapapun, agar kesehatan kami semua boleh terjaga.
Berkati juga para pemerintah yang terus melawan COVID-19 ini melalui persediaan obat-obat dan melalui setiap protokol. Berkati seluruh agar boleh mematuhinya. Tuhan, kami serahkan dalam seluruh kehidupan guru-guru sekolah. Kami percaya di dalam Tuhan kami tetap semangat. Ini doa permohonan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Matius 5 ayat yang ke-9 dan akan dipandu teman kita Ivana. Teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini yang berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Yang berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyikan Aku Mau Ikut. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena hadiah, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita ada pesan-pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Ikutilah protokol kesehatan dari pemerintah. Yang pertama, Memakai masker, yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. yang ketiga, Menjaga jarak, yang keempat, menjauhi kerumunan, yang kelima, Makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. dan yang paling penting adalah baca Alkitab dan selalu berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.